saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Kalau kalian pernah menonton Upin dan Ipin dari dulu, pasti akan merasakan perbedaannya kalau lihat yang sekarang. Rasanya seperti, ini bener Upin Ipin yang dulu saya suka. Dan tidak jarang juga muncul pikiran seperti ini. Kenapa jadi begini? Kenapa kok nggak lucu lagi? Cringe banget. Saya pribadi merasa kualitasnya berubah drastis dan ternyata banyak juga yang punya pendapat serupa. Dulu, Upin Ipin terasa sangat spesial. Serial animasi anak-anak asal Malaysia ini bukan hanya populer di negaranya sendiri, tapi juga sampai ke India dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Susanti akan pulang ke Indonesia terus? Iya cikgu, libur sekolah ini saya mau pulang. Pertama kali tayang tahun 2007, ceritanya sederhana namun seru, dekat dengan keseharian dan memiliki pesan moral yang kuat. Sekarang rasanya ada sesuatu yang hilang. Malahan mereka lebih fokus ke visual yang canggih, tetapi ceritanya jadi terasa kurang mendalam. Jujur aja nih ya, ini cukup disayangkan mengingat betapa berharganya Upin Ipin untuk masa kecil kita. Kalian juga merasa begitu gak sih? Aku tak jadi masuk lah. Takut selesai. Nanti tak boleh keluar. Tak jantan lah kau. Banyak yang merasa bahwa kualitas Upin Ipin dulu dengan sekarang memang berbeda, terutama dari segi cerita dan animasi. Sebagai seseorang yang sudah menonton Upin Ipin sejak pertama kali tayang, saya bisa bilang kalau dulu serial ini punya daya tarik yang unik. Ceritanya yang sederhana tapi benar-benar relate dengan kehidupan anak-anak, mulai dari tingkah laku, permainannya, hingga hal-hal yang akrab di kehidupan sehari-hari. Ditambah lagi komedinya terasa pas, enggak berlebihan dan bisa dinikmati bukan cuma oleh anak-anak tapi juga orang dewasa. Namun sekarang jujur saja rasanya ada yang berubah. Ceritanya tidak lagi sehangat dulu dan animasinya yang lebih modern justru terasa kehilangan kesederhanaan yang menjadi ciri khasnya. Mungkin mereka ingin mengikuti perkembangan zaman, tapi sayangnya unsur yang membuat Upin Ipin spesial jadi menghilang. Cucu-cucu opa sehat dan selamat. Opa pun gembira. Betul-betul-betul. Ya, itulah kenapa banyak orang termasuk saya merasa kurang terhubung dengan Upin Ipin yang sekarang. Padahal dulu serial ini benar-benar punya keajaiban tersendiri untuk semua kalangan. Bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Padahal nih ya, serial Upin Ipin yang dulu sering menampilkan kebiasaan sehari-hari anak-anak seperti bermain, belajar, dan membantu orang tua. Yang dimana membuat terasa dekat dengan kehidupan kita. Ditambah lagi komedinya yang ringan, ceritanya bukan hanya menghibur tapi juga mendidik. Namun saat saya melihat Upin Ipin yang tayang sekarang, kualitasnya jauh berbeda. Cerita-ceritanya sekarang terasa kurang relevan dengan kehidupan anak-anak. Banyak episode yang terlalu imajinatif atau bahkan tidak masuk akal. Misalnya nih ya, ada episode di mana Upin Ipin menjadi pahlawan super atau pergi ke dunia lain. Konsep-konsep seperti ini membuat serialnya kehilangan esensi awal yang mengangkat realitas sederhana dan nilai-nilai sehari-hari. Ya, walaupun dulu juga ada cerita khayalan atau imajinasi, tetapi yang membedakannya adalah bagaimana cerita itu disampaikan. Khayalan Upin Ipin yang dulu masih terasa natural karena digambarkan sebagai permainan atau imajinasi khas anak-anak yang tidak mengganggu alur cerita di dunia nyata. Namun sekarang batas antara dunia nyata dan dunia khayalan sering kabur, sehingga ceritanya kehilangan kesan mendidik dan terasa lebih seperti fiksi tanpa tujuan. Sayang sekali karena Upin Ipin dulu punya kekuatan untuk mendekatkan anak-anak dengan kehidupan nyata sambil tetap menghibur dengan cara yang sederhana. Kalau terus seperti ini, mungkin serial ini akan semakin sulit untuk diterima oleh penonton yang mencari cerita yang bermakna. Cerita khayalan dalam Upin Ipin yang dulu terasa lebih sederhana dan masuk akal. Ada serigala di sini dulu. Imajinasi yang ditampilkan benar-benar relevan dengan cara anak-anak bermain, dengan tambahan komedi yang ringan dan menghibur. Itulah sebabnya penonton bisa dengan mudah memahami bahwa itu hanyalah khayalan khas anak-anak, bukan bagian dari dunia nyata mereka. Namun, Upin Ipin yang sekarang terasa berbeda. Cerita khayalannya seringkali terlalu berlebihan dan tidak dipisahkan dengan jelas dari dunia nyata. Tidak ada lagi transisi yang membuat kita mengerti bahwa itu sekedar imajinasi. Bahkan, cerita-cerita khayalan
khayalannya cenderung terlalu serius seperti dijadikan fokus utama sehingga kehilangan sentuhan komedi yang dulu menjadi ciri khasnya. Ya walaupun ada unsur humor, rasanya lebih cringe atau berlebihan daripada lucu. Dan kalau kamu sadari ya, sifat karakternya pun terasa berubah. Mereka tidak lagi memiliki kepribadian yang sederhana dan polos seperti anak-anak pada umumnya. Dan ditambah lagi animasinya kini terlihat jauh berbeda. Karena dulu animasi Upin Ipin lebih sederhana dan natural, sesuai dengan kesan hangat yang dibangun. Sekarang animasinya terlihat lebih canggih tetapi malah terasa kaku dan kurang hidup. Perubahan ini membuat Upin Ipin kehilangan daya tariknya yang dulu begitu kuat. Saya tak ada duit. Saya rasa banyak orang setuju kalau daya tarik utama Upin Ipin terletak pada kesederhanaan cerita dan animasinya yang apa adanya. Sayangnya perubahan ini justru membuat serialnya terasa kehilangan arah. Aku tengah tolong mak aku nih. Kemas bunga. Ih, rajinnya kau. Terpaksa. Oke, selain dua perubahan utama tadi, ada juga beberapa hal lain yang berubah, yaitu karakter dan setting cerita. Upin Ipin yang dulu menggambarkan karakter yang mandiri, berani, dan kreatif. Mereka selalu antusias mencoba hal baru dan rasa takut atau sedih yang muncul dari ceritanya masih terasa wajar. Dan tidak berlebihan apalagi dramatis. Obrolan mereka pun terasa santai menggunakan bahasa sehari-hari yang tidak terlalu formal, sehingga terlihat lebih natural dan benar-benar dekat dengan kehidupan anak-anak. Sebaliknya, Upin dan Ipin yang sekarang menampilkan karakter yang terasa jauh berbeda. Mereka terlihat lebih manja, cengeng, dan lebay, bahkan terkadang dialognya terasa terlalu dibuat-buat. Wah, cantik sekali. Boneka seperti kalian. Lalu ketika saya menontonnya lagi, jujur saja rasanya sulit untuk menikmati karena karakternya sudah kehilangan esensi asli mereka. Tidak ada lagi keberanian dan kemandirian yang dulu membuat Upin dan Ipin begitu inspiratif dan relate untuk anak-anak. Setting ceritanya pun kini lebih sering menggunakan latar atau situasi yang tidak masuk akal, bahkan terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat cerita yang dulu terasa hangat dan membumi kini menjadi sulit untuk dihubungkan dengan pengalaman penontonnya. Melihat perubahan ini, saya jadi merasa Upin dan Ipin yang dulu bukan hanya lebih menghibur, tapi juga lebih bermakna. Bukan sekedar hiburan, tapi ada nilai-nilai yang bisa diambil tanpa merasa menggurui. Sayang sekali kalau perubahan ini membuat banyak penonton lama merasa kehilangan nostalgia mereka. Dan salah satu hal yang paling saya tidak suka dari Upin dan Ipin yang sekarang adalah hampir di setiap cerita selalu ada momen dramatis, nangis-nangis, atau adegan emosional yang terasa berlebihan. Menurut saya ini sama sekali tidak cocok, apalagi untuk sebuah serial yang dari awal dibuat untuk menghibur dan mendidik anak-anak. Bukannya memberikan kesan positif, malah jadi terasa seperti sinetron dengan drama yang tidak perlu. Padahal, kamu tahu nggak? Dulu momen emosional di Upin dan Ipin muncul dengan porsi yang pas. Kalau ada adegan sedih, itu wajar dan tidak dibuat berlebihan, tapi lebih ke situasi yang anak-anak bisa alami dalam kehidupan nyata. Contohnya seperti kehilangan mainan atau dimarahin karena nakal. Sekarang, drama yang ditampilkan cenderung terasa dipaksakan, seperti sengaja dibuat untuk membangun emosi berlebihan tanpa relevansi yang jelas dengan cerita. Selain itu, momen-momen dramatis ini seringkali malah mengurangi elemen hiburan yang menjadi daya tarik utama Upin dan Ipin. Komedi yang dulu ringan dan menyenangkan sekarang sering tergeser oleh adegan penuh tangisan atau dialog yang terlalu serius. Rasanya jadi seperti menonton drama keluarga, bukan lagi serial animasi untuk anak-anak. Saya pikir kalau Upin dan Ipin ingin tetap relevan, mereka seharusnya kembali fokus pada cerita sederhana yang menghibur dan mendidik. Ya, tanpa perlu membawa drama yang tidak sesuai dengan esensi serial ini. Dan salah satu aspek yang berubah dari Upin dan Ipin menurut saya adalah pergeseran target audiensnya. Dulu Upin dan Ipin benar-benar ditunjukkan untuk anak-anak dengan cerita yang bisa menghibur mereka sembari memberikan pelajaran penting tentang kehidupan, persahabatan, dan nilai-nilai moral. Namun sekarang serial ini sepertinya mulai menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar yang lebih luas, mencoba untuk menjangkau audiens yang lebih besar termasuk orang dewasa. Akibatnya ada pergeseran dalam gaya cerita dan humor yang dihadirkan yang terkadang malah terasa tidak sesuai dengan karakter asli dari Upin dan Ipin itu sendiri. Dulu humor dalam Upin dan Ipin sangat sederhana dan bisa dinikmati oleh anak-anak tanpa terasa berlebihan. Namun sekarang humor tersebut cenderung lebih mengarah pada komedi yang lebih kompleks dan kadang-kadang terasa kurang cocok untuk usia muda. Hal ini mungkin dimaksud
dimaksudkan untuk menghibur orang dewasa, tapi dalam kenyataannya justru menghilangkan daya tarik asli yang membuat Upin Ipin begitu mudah diterima oleh penonton dari berbagai kalangan usia. Dan humor yang lebih dewasa dan seringkali berbentuk sindiran atau referensi budaya pop justru menciptakan jarak antara cerita dan audiens anak-anak. Selain itu, cerita yang dulu sangat fokus pada kehidupan anak-anak di kampung kini mulai mengarah pada tema yang lebih besar dan kompleks. Misalnya, cerita tentang persahabatan, kejujuran, dan saling membantu yang dulu sangat kental sekarang terasa lebih jarang muncul. Sebagai gantinya, banyak cerita yang berfokus pada petualangan yang tidak relevan dengan kehidupan anak-anak biasa. Hal ini membuat Upin dan Ipin terasa lebih seperti serial fantasi atau petualangan, bukan lagi cerita tentang keseharian anak-anak. Pendekatan yang lebih besar ini beresiko kehilangan inti dari apa yang membuat Upin dan Ipin begitu istimewa. Dulu, kisah mereka sangat erat dengan pengalaman sehari-hari anak-anak seperti bermain, belajar, membantu orang tua, dan itu yang membuat serial ini terasa relevan dan relate. Tetapi sekarang, dengan semakin berfokus pada cerita-cerita yang lebih rumit dan imajinatif, Upin dan Ipin justru kehilangan koneksi dengan penontonnya yang lebih muda. Bukan hanya itu aja, ada juga masalah dengan bagaimana Upin dan Ipin mengkomunikasikan nilai-nilai dalam ceritanya. Dulu, pesan-pesan moral yang disampaikan terasa lebih halus dan natural. Namun kini, pesan-pesan tersebut cenderung lebih didorong ke permukaan dan terasa seperti pengajaran yang berlebihan. Ini membuat penonton merasa seperti sedang diberitahu apa yang benar dan salah, bukan diajak untuk merasakan atau belajar melalui pengalaman karakter-karakter tersebut. Pendekatan ini tentu saja mengurangi kesan ringan dan menyenangkan yang dulu ada pada serial ini. Selain itu, perubahan dalam cerita dan karakter, ada juga masalah yang berkaitan dengan perubahan dalam kualitas visual dan produksi Upin dan Ipin itu sendiri. Dulu, meskipun animasi Upin dan Ipin sederhana, karakter-karakter dan latar belakangnya terasa penuh dengan kehidupan dan mudah dikenali. Animasi yang sederhana namun ekspresif ini juga memberikan ciri khas yang unik pada serial ini. Perubahan ini juga mempengaruhi bagaimana dunia sekitar karakter digambarkan. Upin dan Ipin dulu mampu menciptakan suasana kampung yang terasa hangat dan penuh dengan aktivitas sehari-hari. Latar belakang yang sederhana seperti rumah Tok Dalang atau kebun Opah memberikan nuansa yang sangat khas dan menyatu dengan ceritanya. Namun kini dengan peningkatan kualitas visual, latar belakang, dan elemen-elemen lain dalam dunia Upin dan Ipin terlihat lebih modern dan kurang terasa suasananya. Kampung durian runtuh yang dulu penuh warna dan kesederhanaan kini jadi terlihat lebih bersih karena animasinya bahkan cenderung kurang hidup.